Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu gugatan mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini merespon permohonan uji material Undang-Undang Pemilu yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Almas Sakibiru. Dalam putusan tersebut, ada penambahan syarat Capres dan Cawapres minimal punya pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Atas putusan MK ini, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dapat maju sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Kendati masih berusia 36 tahun, Gibran berpengalaman menjabat sebagai wali kota Solo sehingga ia memenuhi syarat sebagai Capres atau Cawapres. Dalam putusan ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, yakni Saldi Isra, Wahidudin Adams, Suhartoyo, dan Arif Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada Oktober 2023, Indonesia diguncang oleh putusan MK nomor 90 tahun 2023. Inti perkaranya, seorang mahasiswa meminta MK mengubah syarat usia Capres-Cawapres agar seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini sangat kontroversial karena melibatkan ketua MK saat itu yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan. Secara hukum, kasus ini masuk dalam ruang lingkup pengujian undang-undang. Istilah kuncinya adalah kedudukan hukum atau biasa disebut sebagai legal standing. Nah, di sini MK menguji apakah sebuah norma yang dalam kasus ini adalah angka usia dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang diadili adalah aturan hukumnya, bukan orangnya. Dalam asas-asas persidangan, terdapat 2 asas utama yang bekerja di sini. Yang pertama, hakim aktif atau dominus litis, yang dimana hakim membimbing pemohon dalam memperbaiki poin gugatannya. Yang kedua, independensi dan imparsialitas. Asas ini menjadi sorotan tajam karena adanya hubungan kekeluargaan antara hakim dengan pihak yang diuntungkan. Meski sempat berujung pada sidang etik, namun karena asas presumptio iuste causa, putusan MK tetap dianggap sah dan berlaku sejak dibacakan. Dasar pemberlakuan hukum acara dalam persidangan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang diperinci melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena sumber hukumnya memberikan kewenangan yang kuat, putusan MK bersifat self-executing, artinya hasil putusan 90 tersebut langsung berlaku sebagai hukum positif baru tanpa perlu menunggu persetujuan dari DPR atau Presiden. Kekhususan MK terlihat pada sifat final and binding. Berbeda dengan sidang pidana yang mengenal banding atau kasasi, di MK tidak ada pintu keberatan setelah putusan diketok. Sekali diputuskan, ia bersifat erga omnes atau mengikat seluruh rakyat Indonesia saat itu juga. Inilah karakteristik satu tingkat dan terakhir yang membedakan MK dari pengadilan umum lainnya. Melalui putusan ini, kita belajar bahwa hukum acara MK memiliki karakteristik yang sangat unik karena berada di persimpangan hukum dan stabilitas negara. Meskipun integritas hakimnya sempat diuji melalui MK, secara prosedur hukum acara, putusan MK tetap berdiri tegak sebagai puncak kepastian hukum di Indonesia.